masuk ke laman surveybutker.menpan.go.id, tampilan awalnya seperti ini. Gitu ya, jadi ada 3 kolom yang terlihat, yaitu yang pertama survei untuk ASN, kemudian evaluasi budaya kerja, dan survei untuk umum. Nah, survei untuk ASN ini ada 2, indeks berakhlak dan employee engagement. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengisi yang berakhlak dan employee engagement, tentunya klik yang saya lingkari merah ini ya, survei untuk ASN. Kemudian Bapak Ibu bisa klik mulai survei untuk memulai pengisiannya. Dan selanjutnya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Diminta login dengan memasukkan NIP dan juga PIN. Lalu klik login. Nah, ini PIN-nya diberikan, kami berikan juga tadi ya yang di paparan dan juga di surat permohonan survei itu sudah lengkap berikut dengan petunjuk pengisiannya. Dan kemudian ketika diklik login akan terbuka tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan NIP yang Bapak Ibu masukkan, jadi nanti langsung terhubung atau terkoneksi dengan data di BKN, database yang ada di BKN yang kami miliki, yang terupdate terakhir tentunya, dengan detail seperti ini ya Bapak Ibu. Ada status, jenis jabatan, kemudian nama jabatan, pendidikan terakhir, instansi pemerintah, dan juga unit kerja. Nah, ini karena saya lingkari unit kerjanya tingkat eselon 2. Jadi tidak boleh disingkat dan harus sesuai dengan SOTK. Dan ini juga Bapak Ibu bisa ubah kalau misalnya ternyata data di BKN-nya belum terupdate gitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya ternyata sudah pindah instansi gitu, misalnya dari Menpan mungkin sudah pindah ke Pemda mana gitu ya, atau ke kementerian mana, itu bisa disesuaikan. Kemudian klik lanjut, dan nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sebelah kiri ada data diri Bapak Ibu sesuai dengan yang sudah diupdate tadi di slide sebelumnya, dan langsung masuk ke pertanyaan survei indeks berakhlak. Yang mana di tahun ini survei indeks berakhlak ini terdiri dari 2 jenis ya. Ada 2 jenis pertanyaan, yaitu nilai individu dan nilai organisasi. Kemudian di masing-masing nilai individu ini terdapat 64 pertanyaan, dan kami menghimbau agar Bapak Ibu mengisi dengan sejujur-jujurnya, sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya Bapak Ibu rasakan di tempat Bapak Ibu bekerja. Kemudian terakhir, kalau sudah diisi semua, Bapak Ibu bisa klik yang ini, kirim jawaban survei. Ya. Baik, untuk yang survei indeks berakhlak, seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan untuk yang evaluasi implementasi. Kiri ada survei indeks berakhlak, yang kanan survei employee engagement. Kemudian kita pilih dong yang ini ya, karena kita sedang di sesi survei employee engagement. Kemudian diklik mulai survei. Nah, ada deskripsinya di sebelah kiri. Nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian dengan seksama gitu. Dan disebutkan waktunya ya kurang lebih 5 menit dan ada 4 buah pertanyaan. Kemudian jangan lupa untuk login gitu, karena untuk mengisi perlu login. Nah, masukkan NIP Bapak Ibu sekalian. Kemudian PIN. Nah, PIN-nya tadi sudah dijelaskan ya udah oleh Mbak Ajeng, nanti juga akan disampaikan melalui surat. Jadi nanti mohon Bapak Ibu sekalian mengisi survei dan juga mengetikkan PIN sesuai dengan pembagian yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi sudah ada durasi masing-masing, mohon Bapak Ibu sekalian mengisi sesuai jadwal ya. Jadi biar tidak berebutan gitu, dan mengingat juga traffic nanti ketika pengisian, makanya kami bagi ke 4 jadwal pengisian. Jadi mohon dengan sangat supaya bisa mengisi sesuai dengan aturan gitu ya. Oke, setelah nanti sudah mengetikkan NIP dan PIN, kemudian Bapak Ibu bisa login. Nah, ketika login nanti muncullah data Bapak Ibu sekalian, dicek nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada perubahan data gitu ya, Bapak Ibu sekalian bisa mengubah. Tadi juga Mbak Ajeng sudah sampaikan. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan survei indeks berakhlak, karena data yang kami peroleh di sini ketika Bapak Ibu mengetikkan NIP dan PIN itu langsung muncul karena sudah terlink dengan data dari BKN. Nah, jika ada perubahan silakan Bapak Ibu untuk mengganti. Nah, kalau memang sudah
yakin nih, sudah yakin, sudah diperiksa dan sudah benar, bisa klik lanjut. Nah, nanti udah ini di sebelah kiri ini data yang sudah tadi Bapak Ibu cek dan perbaiki. Kemudian di sebelah kanan ini ada pertanyaannya. Nah, ada pertanyaannya. Nah, kita masuk nih pertanyaan yang pertama, nomor 1A gitu ya. Jadi ada di sini, karena tadi ingin mengetahui tingkat ini ya, keterikatan Bapak Ibu terhadap organisasi atau instansinya. Nanti Bapak Ibu untuk yang pertanyaan nomor 1 ini hanya memilih skor aja gitu ya. Jadi seberapa besar kemungkinan Anda akan menyarankan orang lain untuk memilih pekerjaan atau profesi sebagai ASN secara umum. Nah, dari yang kiri ke kanan itu, yang kiri sangat tidak menyarankan, kalau yang ke kanan itu sangat menyarankan. Dari skor 0 sampai 10. Nanti tinggal diklikkan skor mana yang paling menggambarkan. Jadi sesuai ya Bapak Ibu, yang tidak perlu di apa ya namanya, di modif-modif atau mungkin dinaik-naikin, karena kita ingin mengetahui kita supaya ntar tercapture gitu kondisi yang memang sebenarnya di lapangan seperti apa. Karena marilah kita sama-sama memperbaiki. Ketika memang ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Tapi ketika memang sudah bagus, itu bisa jadi percontohan bagi instansi-instansi yang lain. Nah, itu pertanyaan yang pertama, nomor 1A, kemudian disambung di nomor 1B gitu ya, yang nomor 2. Jadi ketika tadi Bapak Ibu sekalian sudah memilih skor di atas, yang tadi nomor 1A, itu apa alasannya? Hal yang membuat Anda memilih skala di pertanyaan nomor 1A tadi. Jadi sudah kami berikan opsi pilihan terkait manajemen ASN secara umum. Nah, kalau misalnya memang belum ada jawaban dari Bapak Ibu sekalian yang ada di pilihan jawaban yang kami berikan, Bapak Ibu sekalian bisa mengisikan di lainnya dan kemudian mengetikkan jawabannya gitu. Jadi semoga sih kalau misalnya yang sudah kami berikan untuk opsi yang di atasnya itu sudah bisa menggambarkan gitu ya terkait kebijakan manajemen ASN yang memang sudah ada gitu ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga, pertanyaan 2A. Nah, kalau tadi itu yang pertanyaan pertama itu secara umum. Jadi untuk menjadi ASN secara umum, belum spesifik instansinya. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, nomor 2A ini, jadi dari skala 0 sampai 10, seberapa besar kemungkinan Anda akan menyarankan orang lain untuk memilih pekerjaan atau profesi sebagai ASN di instansi Anda. Jadi di sini karena tadi saya sampaikan juga bahwa 2 tahun sebelumnya skor untuk survei employee engagement dan employer branding itu masih lingkupnya di skala nasional. Nah, untuk tahun ini kita bisa mendapatkan 2 skor nasional dan juga skor spesifik instansi masing-masing Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk nomor 3 ini, nomor 2A, jadi dari skala 0 sampai 10, seberapa besar kemungkinan Anda menyarankan orang lain untuk bergabung di instansi Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya kalau saya gitu ya, nanti saya akan menjawab dari skala 0 sampai 10, seberapa besar saya menyarankan orang lain untuk bergabung memilih pekerjaan ketika nanti mengikuti tes CPNS atau tes CASN di Kementerian Pan-RB. Jadi nanti saya akan memilih dari 0 sampai 10 itu untuk fokus spesifik di instansi saya sendiri. Nah, itu juga berlaku juga untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti disesuaikan untuk pertanyaan nomor 2A ini adalah instansi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Supaya bisa diperoleh data nanti skor spesifik juga untuk instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, sama juga yang berikutnya, itu alasannya gitu. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian memilih skor itu, untuk pertanyaan berikutnya, apa alasannya sih? Kalau misalnya sangat menyarankan, apa gitu yang membuat Bapak Ibu sekalian menyarankan supaya rekan-rekan untuk bergabung menjadi ASN di instansi Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau di saya gitu kan, saya mungkin akan memilih misalnya skor 10 karena sangat menyarankan karena saya tuh seneng banget kalau di Kementerian Pan-RB itu untuk kesempatan pengembangan kompetensinya itu sangat tinggi sekali gitu. Jadi saya akan memilih poin yang kesempatan pengembangan kompetensi terkait pelatihan, kursus, sertifikasi. Jadi kalau nggak tahu kalau saya pribadi sendiri tuh kalau untuk di kantor saya itu sangat mendukung sekali gitu ketika saya ada ada tawaran diklat di kantor saya itu untuk informasi itu sangat cepat dan jelas dan kemudian juga untuk fasilitasinya itu sangat baik sekali. Jadi saya sangat-sangat amazed gitu ya dengan
kebijakan manajemen ASN terkait dengan pengembangan kompetensi dalam hal diklat gitu. Jadi saya akan memilih yang ini nih, kesempatan pengembangan kompetensi gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu sekalian lagi-lagi kalau tidak ada jawabannya di pilihan jawaban yang kami berikan, boleh, sangat boleh sekali untuk memilih di opsi lainnya gitu ya, diketikkan di sini karena kami juga ingin mengetahui apa saja yang mungkin yang belum kami capture gitu ya di pilihan jawaban yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk soal yang 2B ini, soal yang keempat, itu adalah soal yang terakhir. Jadi ketika memang Bapak Ibu sekalian sudah yakin gitu dengan jawabannya, semua sudah terisi dengan baik. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian ya, ini kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah selesai gitu ya, selesai mengisi dan sudah yakin dengan jawabannya, bisa diklik kirim jawaban survei. Oke, mungkin begitu penjelasan dari saya.